Assalamualaikum Pak Wiwi. Waalaikumsalam, Femi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Oh, Bu. baik. Sebelum melaksanakan coaching sebagai awal, saya akan melakukan pertanyaan dengan Bapak. Yaitu saya akan mendiskusikan rubrik penilaian, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Bagaimana Anda memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci? Lalu bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi dengan kucinya? Dan jangan lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu pertama kemitraan, kedua proses kreatif, ketiga memaksimalkan potensi. Lalu kemudian kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Yaitu tentang present, mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, baik. Kompetensi mana yang akan lebih Bapak kembangkan secara spesifik? Yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Lalu indikator apa yang diinginkan eh, oleh Bapak dalam proses coaching kali ini, Pak? Harapan saya kunci bisa menentukan, menemukan solusi permasalahannya. Oh, baik. Demikian dulu observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching dengan coachingnya. Selamat pagi, Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang untuk hari ini, Pak Wiwi? Ya, selamat pagi juga, Pak. Apa ada apa, Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bapak ada yang bisa saya bantu? Gini, Pak Wiwi, mohon maaf ya. Saya jadinya mengganggu waktunya Pak Wiwi. Tidak apa-apa. Kebetulan saya sedang istirahat. Kira-kira berapa lama kita akan membahas permasalahan Bapak? Tidak lama, Pak Wiwi, mungkin sekitar 15 menit. Begini, begini, Pak. Saya mau curhat terkait tentang masalah saya. Apakah Pak Wiwi bisa membantu saya? Wah, dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? Sebenarnya ini saya ingin mendapatkan solusi, Pak, atau pemecahan masalah terkait dengan masalah yang saya hadapi, Pak Wiwi. Oh, begitu. Kira-kira setelah diskusi ini, apa sih yang diharapkan oleh Bapak? Ya, yang saya harapkan saya bisa membagi waktu saya antara tugas sekolah, pekerjaan rumah, dan tugas CGP, Pak. Oh, masalahnya apa, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu gitu. Gini Pak Wiwi, akhir-akhir ini saya merasa kewalahan, Pak, dengan tugas-tugas yang saya alami, yang sering menumpuk. Saya harus mengajar di kelas, menjadi operator, menjadi bendara BOP, mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan tugas-tugas CGB, dan tugas-tugas yang lain, Pak. Kalau lagi ini anak juga di rumah.
Apakah hal tersebut terjadi setiap hari gitu, Pak? Tidak, Pak. Ini pada waktu tertentu saja. Misal saat dudit tugas ini CGP. Wah, bikin mumet, Pak. Bikin pusing. Apalagi saat bebarengan dengan apa itu membuat LPG BOS, LPG BOP, atau ada cara-cara penting di sekolah sering tabrakan. Kadang hal tersebut ini menjadi terjadi dalam waktu yang bersamaan, Pak. Oh, kenapa kira-kira bisa begitu, Pak? Ketika sedang ada waktu luang, tidak saya gunakan untuk mengerjakan tugas, Pak. Jadi tugas yang sebelumnya belum dikerjakan lalu tambah dengan tugas-tugas yang baru. Jadi tugasnya menumpuk, Pak. Mengapa Bapak tidak menggunakan waktu luang untuk mengerjakan tugas-tugas itu? Wah, gimana sih, Pak? Karena saya pergunakan waktu saya untuk quality time bersama keluarga saya, Pak. Terus sekarang solusi apa yang dapat Bapak pikirkan? Ya, saya ingin semua dapat berjalan dengan baik, Pak. Yaitu terutama tugas-tugas dapat saya kumpulkan dengan tepat waktu, keluarga dan murid-murid saya tetap saya perhatikan, serta pekerjaan rumah tidak terbengkalai, Pak. Dari skala 1 sampai 10, skala berapa Bapak berada? Mungkin saat ini saya masih berada di skala 6, Pak. Dari skala 10 itu. Nah, sekarang kan Bapak sudah tahu permasalahannya. Lalu upaya apa yang sudah Bapak lakukan? Ya kalau upaya saya yang sudah saya lakukan saat ini yaitu untuk masalah pekerjaan rumah, Pak. Ini dan juga pekerjaan yang lain yaitu dengan keluarga, Pak. Lalu strategi apa lagi yang Bapak akan lakukan untuk mencapai tujuan? Mungkin Bapak ingin mengembangkan KSE yang Bapak miliki. Oh iya, Pak. Kenapa ya saya tidak mencoba menerapkan kemarin ya, Pak, KSE tentang manajemen diri dan keterampilan berelasi ya. Mungkin saya bisa melakukan dengan membuat jadwal atau skala prioritas yang untuk pekerjaan-pekerjaan saya agar bisa cepat selesai, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat agar dapat membantu saya mengerjakan pekerjaan sekolah agar semuanya dapat selesai dengan tepat waktu dan lebih ringan, Pak. Nah, itu adalah upaya yang sangat bagus, Pak. Oh, jadi apa yang pertama-tama saya yang akan lakukan adalah membuat skala prioritas, terus mencatat tanggal-tanggal penting dalam pengumpulan tugas. Seperti tugas CGP ini juga butuh ekstra, Pak, agar tugas-tugasnya bisa cepat selesai sesuai dengan target, Pak. Wah, itu adalah langkah-langkah yang bagus sekali, Pak. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Ya, syukurlah sekarang saya merasa lega, Pak.
saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Nah, setelah diskusi ini, komitmen Bapak apakah yang akan Bapak lakukan ke depannya? Komitmen saya yang akan saya lakukan ke depannya diantaranya adalah saya akan membuat skala prioritas, yaitu tidak menunda-nunda pekerjaan, mencatat tanggal-tanggal penting, pengumpulan tugas, menggunakan waktu luang untuk mengerjakan tugas, berusaha mengerjakan tugas-tugas di waktu luang, Pak. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Pak. Baik sekali Pak Fuad, semoga dapat melakukannya dengan baik ya. Ya Pak, terima kasih atas waktu yang diluangkan kepada saya Pak Wiwi. Sama-sama Pak Fuad. Kat. Assalamualaikum Pak Wiwi. Waalaikumsalam Bu Emi. Bagaimana tadi setelah Bapak melakukan coaching dengan Pak Fuad dan sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa hal, yaitu mengenai apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Ketercapaian yang diinginkan adalah coaching dengan alur Tirta. Setelah menggali kunci, menceritakan permasalahan-permasalahan sehingga dapat menemukan solusinya. Ya, menurut saya tadi dari hasil pengamatan saya sebagai observer, proses coaching berjalan dengan baik, alurnya sudah sesuai dengan Tirta, sudah berusaha menggali pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Fuad bisa menemukan solusinya. Coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Kemudian kompetensi apa yang akan dikembangkan lagi Pak berdasarkan hasil coaching yang dilakukan tadi? Yang yaitu memahami proses coaching alur Tirta agar lebih baik lagi, Bu. Baik Pak, semoga kedepannya bisa melaksanakan coaching dengan alur Tirta yang lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.